Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS Succession Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Dimas Pratama, Technical Analyst NH Korindo Sekuritas melalui via Zoom. Langsung saja kita sapa Pak Dimas, apa kabar? Halo, sore Mas, kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Dimas, di awal pekan ini indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, 6 ribuan kembali ditinggalkan 1,38%. Kalau tidak salah beberapa pekan sebelumnya kita juga sempat membahas Pak dari sisi level support dari indeks harga saham gabungan. Apakah level 5939 level penutupan sekaligus level terendah di sepanjang perdagangan hari ini masih dalam koreksi batas yang wajar dan supportnya masih bisa ditolerir, Pak Dimas? Oke, terima kasih. Nah, balik lagi kalau untuk sentimen hari ini sih memang masih terkait dari domestik ya, terkait dengan lonjakan kasus korupsi sendiri yang membuat investor nampaknya cenderung masih wait-and-see. Selain itu juga balik lagi tekanan terbesar ada di sektor banking ya, terutama blue chip, di mana kalau kita tahu BBRI, BNI, Mandiri itu jadi sell off, dan juga dari Telkom. Nah, ini yang membuat indeks agak berat, akhirnya closing di bawah level 6.000. Nah, untuk pergerakan sekarang sih memang posisi 5.930-an ini merupakan seharusnya sudah merupakan bottom ya, di mana ada indikasi untuk keluar rebound, di mana kalau kita bicara range 1 minggu kita masih akan bergerak antara 5.900 sampai dengan 6.200. Jadi memang masih antara di range tersebut. Nah, ini indikasinya memang kalau untuk saat ini memang sudah boleh dibilang sudah area potensi. Mungkin saham-saham seperti Big Bang yang hari ini ditekan cukup dalam itu boleh diperhatikan untuk mulai dicicil akumulasi beli. Kenapa? Karena ada potensi rebound ketika mendekati 5930-an itu biasanya kan terjadi pantulan dan biasanya Big Bang yang ditarik. Jadi memang saat ini penekannya masih dari sektor banking sih, Mas. Baik, tadi Anda sebutkan 5.600 ada peluang ke level tersebut tidak, Pak Dimas? Kalau kita lihat memang 5.900 ini merupakan taran kuat ya, dimana kalau kita tahu range 1 minggu masih akan gerak antara 59 sampai dengan 6.200. Namun perlu diperhatikan untuk tahap pertama karena kita di bawah 6.000 dan indikasinya sekarang di 5930-an ini merupakan area bottom fishing. Ada potensi untuk 2 hari ke depan, ada potensi untuk TNK rebound paling enggak akan menguji dulu di 6130-an. Jadi memang kesempatan justru akumulasi saham-saham yang Big Bang mungkin sudah cukup dalam ya, ini boleh diakumulasi untuk saat ini. Oke, kita akan bahas untuk saham-saham perbankan Big Cap yang Anda rekomendasikan dari sektor perbankan terlebih dahulu, Pak Dimas. BBRI hari ini melemah di 1,50%, level 4 ribuan sudah kembali ditinggalkan 3930. Apakah level penutupan hari ini bisa direkomendasikan masuk tidak ketika sesi pertama dibuka esok hari, Pak Dimas? Oke, untuk BBRI posisinya sebaiknya nunggu sedikit lagi. Dimana kalau kita tahu posisi the best support-nya ada sekitar 3880-an dan memang sedikit lagi sekarang penutupan di 3930. Jadi memang ada indikasi bahwa sedikit lagi, dan kalau itu terjadi ada potensi swing, paling tidak dia akan kembali menguji menutup gap yang ada di posisi sekitar 4200. Jadi memang masih lumayan potensial bisa sampai upside dengan 5% untuk BBRI sendiri. Baik, 3930 dan 3880 ya, Pak? Betul. Untuk BBRI. Perbankan Big Cap lainnya, BMRI terlebih dahulu? Oke, Bank Mandiri sama kalau kita lihat hari ini juga posisinya sudah di bottom fishing area, Mas. Jadi memang perhatikan level 5.600 itu sebagai tahanan kuat, di mana ada indikasi dia akan rebound mencoba testing lagi di 6.100. Jadi memang manfaatkan level 5756 itu sebagai area untuk akumulasi beli. 5.600, 5.700 itu untuk area akumulasi beli dengan target kenaikan di 6.100. 5.600 sampai? 5.700. Oke, baik. 5.600 sampai dengan 5.700 dengan potensi target price tadi bisa ke 6.100. Perbankan Big Cap lainnya, Pak Dimas, untuk dari BBCA, Pak? Ya, BBCA hari ini juga mengalami tekanan dan indikasinya masih ada peluang penurunan sedikit lagi ya, paling nggak dia akan menguji level 30.000 atau 29.950 itu the best entry point-nya.
ada indikasi ketika dia menyentuh level tersebut, maka potensi koreksi terjadi double top sudah selesai, dan ada indikasi dia kembali menguji paling nggak di 32.200. Jadi memang buy request untuk sedikit lagi di level 30.000 atau 29.950 untuk BDCA. Baik, perbankan big cap-nya ada Bank BNI, tampaknya penurunannya lebih dalam Pak jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, 4580 tertekan di 3,78% di penutupan hari ini. Oke, BBNI hari ini tepat di Fibonacci kalau kita lihat dari flag yang pattern flag dan jebol di sekitar akhir Mei, di akhir Maret kemarin, memang arah sekitar 4.600 hari ini sudah kena, dan ada potensi rebound, paling enggak dia akan menguji dulu level 4.900. Jadi memang perhatikan untuk BBNI untuk saat ini level stop loss-nya jika jebol di bawah 45, di bawah 4.500 sebanyak cut loss targetnya di sekitar 4.900 terlebih dahulu. Baik, 45 dan 4.900 range-nya masih cukup lebar. Di tengah tekanan terhadap perbankan big cap, Pak Dimas, satu perbankan, Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS, ini sejak dari pekan lalu ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak, terutama di perdagangan Jumat, dan hari ini masih melanjutkan penguatan. Ketika itu dari sisi fundamental, mereka meluncurkan dengan layanan digital mereka. Penguatan sudah cukup signifikan. Apakah ini sudah jenuh beli tidak, Pak, untuk BRIS? Oke, BRIS hari ini kalau kita lihat dari hari Jumat kemarin ya, dia berhasil break di atas 1850, dan indikasinya tahap pertama hari ini sudah kena di level 2260 persis di high-nya hari ini. Nah, kita perhatikan kalau besok mampu closing di atas 2260, sebaiknya langsung ngejar kanan, dan target selanjutnya ada di 2580. Untuk saat ini perhatikan level 2100 sebagai level stop loss. 2100 sebagai level stop loss, 2260 sampai dengan 2580. Next targetnya. Oke, bagi yang sudah ambil posisi ataupun yang baru ingin masuk, rekomendasinya seperti apa, Pak Dimas? Oke, mengingat kenaikannya sudah terjadi 2 hari ini sudah cukup tinggi ya, sudah naik lebih dari 400 rupiah, dan ini sebaiknya sudah untuk sebenarnya rawan profit taking, di mana indikator sebenarnya sudah mulai masuk di area overbought ya, di mana kalau kita tahu memang posisi saat ini masih ada peluang kenaikan apabila besok berhasil close di atas 2260, targetnya dia akan kembali menuju 2580. Jadi sifatnya sudah untung, mungkin bisa take profit mungkin 20% dulu. Tapi kalau dia break lagi tahan hold, nanti di 2580 baru take profit lanjutan. Bagi mereka yang baru ambil posisi, Pak Dimas, direkomendasikan tidak, Pak? Oke, yang baru ambil posisi selama di atas 2100 tidak jebol, dia masih boleh di hold aja, targetnya di 2580. Baik. Rekomendasi dari beberapa perbankan big cap, pemirsa, termasuk juga dari BRIS, di mana pada pekan lalu sudah mengalami penguatan signifikan, dan hari ini juga masih melanjutkan penguatan, ditutup di 2250, menguat 15,68%. Kemudian arah target selanjutnya tadi sudah dijelaskan 2260 dan 2580. Bagi yang sudah ambil posisi, direkomendasikan untuk profit taking secara bertahap, sementara level support yang bisa diperhatikan untuk BRIS di atas 2100. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, di luar dari perbankan big cap, dari konsumer tampaknya hari ini juga menjadi penopang dari IHSG sehingga koreksi tidak terlalu dalam, Pak. Ada gudang garam, kemudian juga HMSP. Gudang garam hari ini menguat di atas 5%. Analisisnya seperti apa, Pak Dimas? Ada rumor atau perkembangan terbaru tidak, Pak, terkait dengan sektor ini, terutama untuk gudang garam, Pak Dimas? Oke, gudang garam memang kalau kita baca berita memang ada isu untuk ini take over dari akuisisi oleh Jepang Tbk ya. Jadi memang kalau kita tahu, kalau kita flashback sedikit di 2017, Jepang Tbk memang sudah ada mengakuisisi grupnya gudang garam ya, anak perusahaannya. Jadi memang kalau kita tahu portfolio mereka itu banyak di negara emerging market, dan nampaknya kalau kita tahu mungkin rumor yang akan diakuisisi oleh Jepang Tbk ini bisa dimanfaatkan untuk, ya boleh dibilang untuk cicil jual. Kenapa? Karena kenaikan yang terjadi di level 40.000 ini sudah cukup tinggi ya. Jadi memang rawan profit taking. Kalau kita tahu, gudang garam sudah naik dari level 33.000 sampai dengan 40.000-an ini. Jadi memang rawan profit taking. Jadi teman-teman yang sudah punya mungkin bisa take profit terlebih dahulu sampai kita lihat kepastian dari berita tersebut, dari rumor tersebut apakah benar diakuisisi. Kalaupun diakuisisi nanti targetnya diakuisisi dari beberapa. Namun secara fundamental harga
hal ya, Iya. secara valuasi. Baik, Pak Dimas, peluang untuk gudang garam menyentuh ke level selanjutnya atau level tertinggi yang sudah diraih sebelumnya, Pak? Belum, untuk saat ini memang gudang garam masih akan menguji dulu di 40 ribuan, 40.600, 40.700, dan hari Iya. ini closing di 40.750. Jadi memang level saat ini memang level rawan profit taking. Jadi teman-teman yang sudah punya sebaiknya bisa take profit terlebih dahulu, karena mengingat kenaikan yang sudah terjadi dari pertengahan Juli kemarin yang sudah di atas 33.000 ya, sampai dengan 40 ribuan ini juga cukup tinggi dan profit taking sih. Baik, ada gudang garam hari ini menguat di 5,18% dan penguatannya sudah cukup signifikan dari harga 33.000 dan saat ini sudah menyentuh ke level 40.750. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.